A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kabar kematian Handoko terdengar juga sampai ke telinga Tian dan Andre yang baru saja pulang dari rumah sakit. Mereka langsung bergidik ngeri. Terlihat Andre yang terus-terusan melirik Tian dengan raut wajah sangat pucat karena sudah pasti ia akan jadi target selanjutnya. "Aku gak mau mati," ucap Tian tiba-tiba. "Lalu kita harus bagaimana?" tanya Andre yang ikut merasa panik. "Harusnya dulu kita berpikir dulu sebelum memperkosa gadis itu. Sekarang arwahnya gentayangan. Apa yang harus kita lakukan?" ucap Tian sambil meraup wajah berkali-kali. "Gadis siapa yang kalian perkosa?" celetuk sang nenek di ambang pintu. Seketika Andre meneguk saliva, matanya membesar. Kaget bukan main saat neneknya yang renta itu mendengar obrolan dia dan Tian. Nek, salah dengar," ucap Tian terbata-bata. "Aku belum terlalu tua untuk tidak bisa mendengar kalian dengan sangat jelas. Katakan, gadis siapa yang kalian perkosa?" hardik sang nenek. Matanya berair karena kecewa dengan tingkah laku cucunya. Selama ini dia selalu sabar menghadapi Andre yang keras kepala, kasar, bahkan sering melawannya. Sekarang, jauh di dasar hatinya, ada luka besar yang ditorehkan oleh Andre kepadanya. Andre dan Tian yang sudah ketahuan hanya tertunduk diam. "Aku selalu menerimamu, membesarkanmu, bahkan merawat dengan penuh kasih sayang. Apa yang kudapatkan? Kamu selalu bertindak sesuka hatimu, mencuri, memalak orang lain, bahkan berbuat onar dan memperkosa seorang gadis," ucap neneknya meledak-ledak. Diam, pekik Andre dengan mata melotot tajam. Dia langsung menganga melihat sikap Andre pada neneknya. "Kalau iya kami yang memperkosa, lantas nenek mau apa? Mengadukan kami ke polisi, hah?" tantang Andre. Neneknya hanya menangis sesungguhkan. Ada perasaan iba terbesit di hati Tian. Dia sudah merangkul sang nenek, berusaha menenangkan. Tapi tangannya segera ditepis kasar oleh sang nenek. "Aku akan melaporkan kalian ke polisi," ancam neneknya sambil berbalik badan. Andre mendorong tubuh neneknya dari belakang hingga wanita tua itu jatuh tersungkur ke depan. "Dre," hardik Tian seraya menolong si nenek. "Bukannya bantu buat mikir, malah nyusahin aja orang tua satu ini." Cuy. Andre benar-benar telah dirasuki iblis. Ia tak punya empati sedikit pun pada wanita yang sudah layaknya orang tuanya selama ini. "Ingat azab Allah, Andre. Bertobatlah sebelum kematianmu datang," ucap si nenek memperingatkan. "Bodoh amat," balas Andre membuang muka. Neneknya berjalan keluar. Andre yang takut si nenek ke kantor polisi menghadang jalan si nenek sambil jalan mengengkang.
Andre dengan kasar menarik tangan neneknya, membawa ke gudang yang ada di bagian paling belakang rumah. Di ruang yang sunyi dan pengap itu, dia mengurung neneknya. Tian menyusul datang, ingin membujuk Andre. Sayang, suaranya tak diindahkan. "Dre, jangan tambah masalah lagi. Kita sekarang sudah sangat terdesak. Harusnya kamu berpikir dengan jernih." Andre tak peduli. Ia kembali ke kamarnya. Tapi derap langkah beberapa orang di depan, dan suara-suara ditimbulkan membuat Andre, membuat Andre yang ingin beristirahat dengan tenang itu semakin kesal. Tian berlari ke depan sebelum membukakan pintu. Dia menyingkap sedikit tirai dan mengintip keluar. "Astaga!" seru Tian terperanjat kaget. Tak lama disertai suara ketukan pintu dari luar. Dada Tian naik turun karena takut menghadapi dua orang polisi di depan sana. "Permisi," seru dari luar. Tubuh Tian gemetar hebat. Sampai Andre keluar dari kamar, mendapati Tian ketakutan setengah mati. "Siapa?" tanya Andre mengerutkan dahi. "Shh, ada polisi di luar," jawab Tian sambil berbisik. "Habislah aku. Kamu urusi nenek. Entah bawa dia kemana terserah. Biar aku hadapi mereka. Cepat!" titah Andre pada Tian. Gegas Tian tergesa berlari ke belakang. Andre pun menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum menghadapi polisi nantinya. Sementara di tempat lain, "Bagaimana bisa tidak ada sidik jari di pisau itu?" teriak Kasim setelah menggebrak meja kerja di kantor polisi. "Sabar Pak, kami juga sedang mendalami kasus ini. Tim kami juga akan memanggil teman korban," sahut petugas dari pihak kepolisian. "Saya ingin pelaku segera ditangkap." Kasim menghembuskan napas berkali-kali. Ia begitu greget dengan kematian anaknya ini, yang menurut dia sangat tidak wajar. Sesekali ia memijit dahinya. "Lapor, kami telah melakukan penyelidikan terhadap kasus sebelumnya. Kuat dugaan bahwa pelaku yang membunuh saudara Baskoro ada hubungannya juga dengan kematian saudara Handoko. Sekitar seminggu yang lalu, kami mendapat kejanggalan setelah pihak keluarga mengatakan bahwa ada yang sengaja membuat korban seolah tertabrak. Hal itu diperkuat ditemukannya motor korban di sekitar dalam keadaan baik-baik saja di sekitar TKP. Tim kami juga menemukan ceceran darah dari benda tumpul yang mengarah ke semak-semak. Sampai saat ini belum ditemukan benda apa itu," ucap seorang polisi yang membawa beberapa map di tangannya, menyerahkan pada atasannya. Kasim yang masih di situ terperanjat kaget. Dia kembali menggeser kursi dan duduk kembali. "Pelaku pasti punya dendam terhadap anak saya dan teman-temannya. Tapi kenapa bisa serapi itu dia membunuh mereka tanpa meninggalkan jejak? Tolong Pak, tolong selidiki secepatnya. Anakku harus mendapatkan keadilan," tegas Kasim. "Baik Pak, kami sedang melakukan penyelidikan atas kasus ini." "Permisi," ucap seseorang. "Silakan duduk," balas polisi di depan mereka dengan ramah. Husna duduk bersebelahan dengan Kasim. Gadis itu sengaja datang untuk melihat bagaimana sikap keluarga Handoko terkini. "Pak, gimana?
sudah ada kabar dari Sulastri?" tanya Husna yang sekian kalinya ia datang menanyakan perkembangan pencarian Lastri di kantor polisi. "Masih belum ada kabar. Tim kami juga sedang berusaha mencarinya. Kami juga sudah menyebar informasi tentang teman Anda keluar daerah. Jika ada informasi terkait saudari Sulastri, kami akan segera menghubungi Anda." "Pak, saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih." Husna melirik Kasim sejenak. Lantas ia kemudian bangkit saat ia memutar badan. Terlihat Tian dan Andre dibawa oleh 2 orang petugas. Tian dan Andre sempat kaget melihat Husna. Bahkan mereka mengira bahwa kasus pemerkosaan Lastri sudah terungkap. Oleh karena itu, mereka dibawa sebagai tersangka. Husna pura-pura seolah tak mengenal mereka. Ia langsung bergegas pergi, meninggalkan kantor polisi tersebut. Kini tinggal Andre dan Tian yang akan berurusan dengan polisi. Untuk kesekian kalinya, mereka harus dimintai keterangan sebagai orang terdekat korban. Singkat cerita, Husna tak kembali ke kosan. Ia malah mampir ke rumah Ki Jarot. Gadis itu sudah 2 hari terakhir sering bertandang ke rumah dukun sakti itu. "Aku yang paling bersalah di sini, tapi aku pula yang mendukung Ki Jarot untuk membalas perbuatan mereka semua pada Lastri. Ini berawal karena aku. Seandainya saja..." "Itu semua memang berawal darimu. Andai kamu mau pergi bersamanya waktu itu, mungkin dia masih hidup. Begitu kan pikiranmu?" potong Ki Jarot. Sudah 2 hari Husna tidak masuk kerja. Pikirannya sangat kacau. Nurani dan logikanya bertolak belakang. Di satu sisi ia menyesali dukungannya atas apa yang dilakukan Ki Jarot untuk Lastri, karena jelas-jelas itu adalah perbuatan syirik. Di sisi lain, dia senang karena satu persatu dari berandalan itu mati mengenaskan. Di sisi lain dia senang karena satu persatu dari berandalan itu mati mengenaskan. Apalagi sewaktu di kantor polisi, dia seakan puas melihat Kasim dengan raut wajah tak puas dengan pernyataan polisi. Salahkah tindakannya itu? Sangat tidak adil rasanya. Aku malah mendukung Ki Jarot membalaskan dendam arwah Lastri. Padahal di sini aku juga bersalah. Bersalah tidak hanya dirimu. Semua sudah ketentuannya begitu. Jalan kematian gadis itu harus begitu. Tidak bisa dihindari. Tapi kenapa harus seperti itu? Tiap aku bercermin, aku malu pada diriku sendiri. Sebagai sesama perempuan, aku tak mampu melindungi perempuan lain. Terlebih, Lastri sudah diamanahkan oleh orang tuanya padaku untuk kujaga. Husna terisak, penuh penyesalan. Ki Jarot menarik napas dalam-dalam. Lalu, kamu mau apa sekarang? Tanya pria tua itu. Husna menggelengkan kepalanya. Ia pun bingung apa yang harus dilakukan setelah semua pemuda itu tiada. Kenapa Ki Jarot mau membangkitkan arwahnya? Tidak ada yang menyuruh Ki Jarot, bukan? Tanya Husna penasaran. Sebenarnya pertanyaan itu sudah 2 hari terbesit di benaknya. Tapi baru sekarang ia sempat melontarkan pada yang bersangkutan. Entahlah, aku merasa iba saja padanya. Pikiranku tak bisa melupakan saat ia dibakar. Sorot matanya itu penuh amarah.
menatap pemuda itu satu persatu dengan sangat tajam. Kalau Ki Jarot melihatnya, kenapa tidak membantu dia? Jika kamu di posisi dia, diperkosa, dianiaya, apa yang akan kamu lakukan setelah itu? Husna langsung terdiam. Membayangkan saja sudah ngeri, apalagi sampai merasakan posisi seperti Lastri. Jangan sampai. Kamu pasti tidak ingin hidup, bukan? Ki Jarot membuyarkan lamunan Husna. Belum lagi stigma dari masyarakat kita tentangnya nanti. Aku hanya membantunya untuk tidak lebih sengsara lagi di dunia ini. Tapi aku tidak akan membuat dia menerima begitu saja perlakuan mereka. Lanjutnya lagi. Husna hanya menunduk diam. Apa yang dikatakan Ki Jarot memang ada benarnya juga. Tapi pulanglah, pinta Ki Jarot. Ki, setelah ini apa yang akan kita lakukan lagi? Apa kita menyerahkan kerangka itu pada polisi beserta bukti lain? Pulanglah, itu biar jadi urusanku, kata Ki Jarot. Husna menyeka air matanya di pipi. Ia bangkit dan meninggalkan rumah Ki Jarot. Ia telusuri sepanjang perjalanan dengan berjalan kaki. Teriknya matahari yang menyengat kulit putihnya tak ia hiraukan. Pikirannya menerawang jauh entah kemana. Perasaan bersalah sekarang teramat besar. Hatinya sudah tak menentu lagi. Ada perasaan takut yang mendalam. Tapi entah apa itu, pastinya berhubungan dengan Lastri. Inginnya bersujud pada Tuhan meminta pengampunan, tapi kakinya sudah terlanjur terperosok ke dalam dunia menyesatkan. Bahkan tak bisa ia pungkiri bahwa apa dilakukan Ki Jarot memang sudah seharusnya. Tak mungkin Husna bisa membalas pelaku sendirian. Ia tak punya kekuatan untuk itu. Jika cuma melaporkan pelaku saja, itu tidak akan memberi efek jera kepada orang yang ingin berbuat jahat pada seorang perempuan. Sudahlah, itu sudah benar Husna, serunya menghibur diri sendiri. Kakinya melangkah lebih gesit lagi. Meski agak jauh, akhirnya ia tiba juga di kos. Dengan peluh yang mengucur deras membanjiri dahi dan punggungnya. Langkah kakinya mendadak berhenti. Tapi di dalam sana, jantungnya terus memompa aliran darah lebih cepat. Sebelum menyiapkan mental, ia meneguk Salifa. Di sana, di kursi sudut teras, ada seorang wanita yang memakai selendang putih penutup kepala yang dipenuhi uban. Tubuhnya kurus, dengan mata terus mengedar kiri kanan, sampai pupil itu menyorot ke depan. Lantas ia berdiri dari duduknya dengan raut wajah sedih. Bibi, seru Husna dengan bibir sedikit gemetar. Wanita yang dipanggil Bibi itu berlari menghampirinya. Kedua tangan Husna diraih. Pelupuk matanya penuh dengan air hangat yang siap keluar. Husna, Lastri mana? Ucap wanita itu dengan tatapan sendu. Bibi dengan siapa kesini? Naik apa? Cecar Husna sambil mengalihkan perhatian wanita yang dipanggil Bibi itu agar tidak menanyakan kabar Lastri. Bibi sendiri kesini, naik bus. Bibi ingin bertemu dengan Lastri. Bibi ingin membawanya pulang, ucap wanita, ibunya Lastri. Pi Warsih, kita masuk dulu yuk, ajak Husna. Warsih manut. Dia dituntun Husna masuk ke kamar Husna yang berada di lantai atas. Saat matanya beralih pada tas Lastri di atas nakas, Warsih langsung menerobos masuk.
saat Husna baru membukakan sedikit pintu kamarnya. "Lastri," isaknya sambil memeluk tas cincin milik Lastri. Masih utuh dengan beberapa pakaian Lastri di dalamnya. Husna mendengak. Ia menahan air matanya tak tumpah. "Maafkan aku, Bi. Maafkan aku," gumam Husna dalam hati. "Di mana kamu, Nak? Ibu kangen banget sama kamu. Papamu sudah meninggal, Lastri. Ibu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kembalilah, Nak." Warsi terseduh-seduh. Husna semakin tak kuasa menahan tangis dan berakhir pecah juga. Ia langsung menghambur mengusap punggung Warsi. "Lastri akan pulang, Bi," ucap Husna. Warsi perlahan menoleh ke belakang, menatap Husna. "Bibi sudah amanahkan dia padamu. Kenapa kamu tidak menjaganya?" ucap wanita itu, mengiba. Pertanyaan itu seperti belati yang menancap tepat di jantung Husna. Ia tak bisa menjawabnya. "Husna, Bibi mohon bawa Lastri kembali pada Bibi. Hanya dia satu-satunya harapan Bibi. Tolonglah, Nak." Husna melangkah mundur. "Maafkan aku, Bi. Aku tidak bisa jujur bahwa Lastri sudah tiada karena diperkosa dan dibakar hidup-hidup. Bibi pasti tidak akan menerima kenyataan ini nantinya. Aku belum sanggup mengatakan kebenaran ini. Maafkan aku, Bi." Batin Husna menjerit pilu. Gadis itu berlari keluar, membiarkan Warsi larut dalam kerinduan terhadap putrinya sambil mencium, memeluk erat pakaian Lastri yang dikeluarkan dari dalam tas. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.